Good morning, distinguished panelists and everyone who are coming here today. I'd like to present about the topic, vision, mission, and programs that I designed, and I'm trying to design and analyze, and how it could be applied to SNTP as a candidate of principal. Today, it's a great honor for me to stand before you as a candidate of principal in SNTP, and I hope after this presentation we could gain some knowledge and have a good discussion about the topic that I share today. Oke, untuk topik atau tema yang saya angkat sebagai judul karya tulis ilmiah ini, yaitu peran visi misi dalam pengembangan program sekolah yang efektif dan berkelanjutan untuk mewujudkan generasi Papua yang takut akan Tuhan, beriman, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global melalui pendidikan inklusif, berkualitas, dan berbasis budaya lokal. I'm trying to analyze and highlight some points in this topic, such as program continuity of the program, and then generational Papua who fear of the Lord and have a faith, smart, have a personal character, and globally competitive through inclusive education, and also based on local wisdom. Untuk yang kita bersama bahwa pendidikan merupakan pilar utama untuk pembangunan berkelanjutan di SNTP. Visi yang saya angkat dalam mewujudkan generasi Papua yang takut akan Tuhan, beriman, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global melalui pendidikan inklusif, berkualitas, dan berbasis budaya lokal menjadi fondasi yang penting dalam pengembangan pendidikan di SNTP. SNTP merupakan sekolah yang wajib berasrama, seluruh siswa wajib berasrama, di mana seluruh siswa saat ini kurang lebih berjumlah 1.179 siswa yang terdiri dari dua suku besar dari Amungay dan Kamoro, serta 5 suku kerabat yang lainnya. Rata-rata usia siswa yang ada di SNTP saat ini berusia 5 hingga 14 tahun di primary level, sedangkan untuk junior level kurang lebih 14 sampai 17 tahun. Pendanaan dari seluruh program pengembangan di SNTP merupakan dana sirsa dari PT Freeport Indonesia, dan merupakan SNTP juga berdiri sejak tahun 2007 minta maaf. Tantangan yang utama yang saya temukan, yang saya lihat di SNTP, yang pertama dari seluruh siswa kita memiliki akses yang terbatas dari kondisi geografis mereka dalam memperoleh pendidikan, khususnya anak-anak yang akan masuk ke level SD ataupun level SMP seperti itu. Jadi ada tantangan tersendiri, khususnya anak-anak yang SD, yang kita lihat hampir 100% anak-anak kita belum mendapatkan early childhood education approach, belum mendapatkan pendidikan usia dini yang baik dan yang proper seperti itu. Sehingga tantangan besar yang kita alami di sana, bagaimana melakukan pendekatan pembelajaran yang agak sulit untuk kita terapkan di anak, karena adanya suatu missing atau ada sesuatu yang miss dari pendidikan mereka tidak bisa, belum mengenyam pendidikan dari childhood yang baik langsung masuk ke dalam primary level. Lalu sarana belajar yang minim di rumah, sehingga berpengaruh terhadap motivasi belajar anak yang rendah, dan juga kesiapan kognitif yang lemah. Pola asuh dan parenting style juga beragam yang kita temukan di SNTP. Anak-anak kebanyakan broken home, yatim piatu atau yatim piatu. Lalu di rumah mereka mendapatkan perilaku kebebasan yang berlebih, yang tanpa memiliki aturan-aturan yang spesifik di rumah, jadi sangat bebas. Lalu perhatian yang minim dari orang tua. Pola asuh dari orang tua juga tidak konsisten, dan bersifat otoriter atau military approach seperti itu, sehingga ditemukan bahwa adanya dampaknya, yaitu kesiapan belajar anak rendah, konsentrasi lemah, bahkan perkembangan kognitif yang terhambat. Bahkan dari sisi karakter perilaku, anak-anak kita sering melakukan tindakan kekerasan seperti memukul ataupun secara verbal mengejar teman mereka secara tidak langsung, menjatuhkan mental teman-teman karena
pola-pola asuh seperti yang kita temukan. Dari visi yang saya paparkan tadi, ada beberapa pendekatan strategis yang ingin saya bawakan. Yang pertama adalah pendidikan inklusif yang setara buat seluruh anak, baik dari sisi latar belakang mereka, dari kemampuan akademis mereka, ataupun dari perilaku dan perilaku yang mereka hidup di dalam kehidupan mereka yang mereka punya seperti itu. Lalu yang berkualitas yaitu dari integrasi budaya lokal dan nilai spiritual berbasis kearifan lokal seperti pembelajaran dengan kehidupan siswa yang nyata, dan integrasi budaya lokal dan nilai spiritual untuk memperkuat identitas mereka sebagai masyarakat asli di tempat ini. Untuk rumusan masalah dan saya bawa dalam karya ilmiah ini, yaitu bagaimana visi misi mempengaruhi penciptaan lingkungan pendidikan inklusif. Yang kedua, dapat meningkatkan relevansi pembelajaran dan memperkuat identitas siswa. Yang ketiga, nilai-nilai spiritual dan keimanan yang terkandung dalam visi misi berperan dalam pembentukan karakter siswa. Lalu meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemanfaatan teknologi. Yang kelima, mengembangkan daya saing global, tetap mempertahankan nilai kultural lokal, dan juga yang terakhir yaitu pengembangan program sekolah yang efektif dan berkelanjutan. Tujuan penelitian saya bagi menjadi dua area, atau tujuan umum, yaitu menganalisa peran visi misi dalam pengembangan program berkelanjutan desa TP, fokus pada generasi yang mengintegrasikan nilai spiritual, intelektual, kultur, dan bersaing global. Untuk tujuan khusus, yang pertama, mengidentifikasi pengaruh visi misi terhadap lingkungan pendidikan inklusif, menganalisis pendidikan budaya lokal dalam visi dan misi untuk meningkatkan relevansi pembelajaran dan identitas siswa. Yang ketiga, mengevaluasi peran nilai spiritual dalam visi dan misi terhadap pembentukan karakter, menilai kontribusi visi dan misi dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui teknologi, strategi pembelajaran desa TP, meneliti hubungan visi misi dengan daya saing global siswa untuk meningkatkan nilai kultural, dan menganalisis peran visi misi dalam mendukung program sekolah. Manfaat ada terbagi dua, ada manfaat teoritis dan praktis. Secara teori dan ide-ide yang terbarukan dapat dikembangkan. Untuk praktis dapat digunakan langsung program-program nantinya untuk kemajuan institusi yang ada. Ada 4 sumber jurnal penelitian yang saya ambil, yaitu dari Fitriana Sari yang menjelaskan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Blitar, juga berdampak positif terhadap motivasi belajar adat. Situmorang, pendidikan keaksaraan berbasis konteks lokal di Papua di Asmat, ini juga pendekatannya mampu mempengaruhi perkembangan akademik siswa. Lalu dari Syamsuddin, pengembangan model pendidikan inklusif berbasis kearifan lokal di Makassar, juga berdampak positif terhadap perkembangan pendidikan. Lalu integrasi kearifan lokal dalam pendidikan inklusif di Sunganaya juga berdampak signifikan positif dalam pengembangan pendidikan di sekolah tersebut. Teori visi dan misi, visi merupakan gambaran ideal atau visi apa yang dimiliki oleh seorang pemimpin akan dibawa kemana sebuah institusi ini dengan visi yang mereka dipunyai, sedangkan misi bagaimana sesuatu yang terukur, program atau hal-hal yang terukur yang mereka bisa ciptakan untuk menjawab visi tersebut. Untuk misi sendiri, menurut Intan dan juga Mas Bupa 2018, visi menggambarkan tujuan dasar suatu organisasi, ruang lingkup operasionalnya, serta nilai-nilai yang lalu dalam mencapai tujuan tersebut. Misi sekolah dirancang melalui strategi yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan pendidikan yang terus berubah. Pengaruh visi-misi terhadap program sekolah, yang pertama, menentukan perencanaan strategis. Visi-misi mampu membantu seorang leader untuk membentuk perencanaan strategis, mampu menentukan prioritas program yang ada sebagai panduan implementasi terhadap program yang dibuat, lalu mempengaruhi pengambilan keputusan, juga memperkuat kemitraan dalam hubungan komunitas. Visi-misi yang baik juga mampu mengevaluasi program yang sudah dibentuk, yang sudah ditetapkan, apakah benar-benar berpengaruh atau tidak, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembelajaran. Misi yang coba saya tawarkan dalam kesempatan kali ini
Yang pertama, bagaimana fokus saya ke depan untuk meningkatkan pendidikan agama dan moral siswa-siswi di SATP, di mana pendekatan agama ini sangat penting karena ini menyangkut tentang moral dan etika anak-anak kita. Tidak hanya kuat dalam bidang akademik, tapi juga bagaimana anak juga mampu kuat dalam bersaing, dalam mengikuti perkembangan global, mampu berdiri kokoh dengan nilai-nilai dan moral yang baik yang mereka punyai. Yang berikutnya, mengintegrasikan nilai-nilai Kristiani dalam kurikulum. Sebagai sekolah Kristen, kebanyakan yang saya lihat, bagaimana pendidikan agama itu berdiri sejajar dengan subjek-subjek lain yang ada. Padahal sekolah Kristen seharusnya bagaimana nilai Kristiani atau Alkitab itu sendiri menjadi sumber utama dari semua pelajaran-pelajaran yang ada. Itu pentingnya mengapa nilai Kristiani ini atau pendidikan Kristen ini bisa dijelaskan dalam setiap pelajaran-pelajaran yang ada, sehingga anak-anak bisa paham benar bahwa setiap pelajaran yang ada yang mereka terima itu bersumber daripada Tuhan sendiri. Nilai Kristen ini juga sangat penting untuk membentuk keteladanan guru, ya, yang penuh kasih dan juga penuh pengampunan dalam proses pembelajaran ataupun proses pendekatan kepadanya. Lalu selanjutnya membangun karakter yang kuat dan berintegritas. Ada 4 karakter yang ingin saya terus kembangkan di SATP. Yang pertama, kejujuran. Ini terlihat dari bagaimana anak-anak kita di sana sangat kurang dalam hal berperilaku atau bersikap jujur terhadap hal yang mereka lakukan seperti itu. Lalu tanggung jawab yang perlu kita kembangkan terus, tanggung jawab mereka terhadap apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki, apa yang sudah diberikan. Lalu kerja keras menyangkut motivasi belajar mereka melalui program-program yang ada, nanti saya akan jelaskan. Lalu sifat empati dalam kepedulian memahami akan sesama mereka, ini yang perlu kita fokuskan dalam pengembangan karakter dan integritas anak. Menghargai dan melestarikan budaya lokal juga merupakan program misi yang akan saya berikan. Bagaimana budaya lokal ini bisa tercermin dalam integrasi kurikulum yang ada, tidak hanya dari event-event saja, tapi juga bagaimana kurikulum bisa menciptakan pendidikan yang berbasis kearifan lokal wisdom yang ada di tanah Papua ini. Seperti halnya seni tradisional, bisa kita buat dalam pelajaran seperti mata lokal dan ukiran, ataupun bahasa daerah dalam mata lokal seperti bahasa Kamoro, sehingga identitas anak ini tidak hilang begitu saja dengan perkembangan teknologi yang ada. Dalam global kompetitif, kompetensi global, tentu penerapan karakter atau kompetensi abad 21 sangat diperlukan untuk anak-anak kita. Seperti halnya tidak hanya dalam hal kecakapan teknologi ataupun bahasa asing, tapi bagaimana mereka mampu menciptakan bekerja sama dalam tim, berkolaborasi di dalam tim untuk menemukan suatu solusi permasalahan, serta bagaimana mereka mampu berpikir kritis terhadap permasalahan yang mereka temukan. Lalu selanjutnya membangun kemitraan dengan orang tua dan komunitas. Saya percaya bahwa pendidikan yang baik yang berhasil tidak lepas dari peran dari orang tua. Strategi kolaboratif, keterlibatan komunitas dan keterlibatan orang tua sangat penting dalam mendukung keberhasilan suatu pendidikan di sebuah sekolah. Lingkungan aman dan ramah anak atau secara inklusif. Jadi di STP saat ini yang saya perhatikan anak-anak kita itu bullying itu menjadi hal yang biasa bagi mereka. Memukul sudah pasti, karena mereka dapat budaya itu dari mereka lihat berdasarkan dari budaya otoriter militer dari orang tua mereka. Ucapan verbal itu sangat sering kita temukan. Seperti halnya contoh seorang anak di dalam kelas yang tidak mampu memahami suatu materi, itu gampang sekali diucapkan kata yang melemahkan anak tersebut. Dan itu sangat mudah. Ini program bully secara verbal ini memang perlu digalakkan di sekolah saat ini. Sudah beberapa program kita lakukan, tapi kita perlu penekanan lebih lanjut, khususnya dalam hal kebijakan anti bully, layanan konseling tidak hanya tim BK, tapi juga bagaimana guru-guru kita bisa diberikan bekal bahwa bagaimana penanganan layaknya yang baik seperti guru konseling dalam mendamping anak-anak
terhadap anti-bullying seperti ini. Udah tinggal 5 menit. Oke, beberapa program unggulan yang diangkat, yang pertama hari karakter dan karakter di kelas. Secara garis besar kita akan membuat sebuah program pengembangan karakter apa yang kita lakukan itu bisa kita kembangkan setiap minggu bersinergi dengan sekolah dan asrama sehingga ini betul-betul dikawal dengan baik. Ada program kepemimpinan dan LDK untuk OSIS. Berikutnya pengembangan akademik, pengembangan Montessori sebagai dasar KKB, terintegrasi dan kurikulum kali ini dengan ada beberapa kompetensi akademik, pembelajaran berbasis proyek, pengembangan prestasi, kelas tambahan sore, proyek penelitian mini, yang akademia mini, belum matematika, bahkan ada pemahaman sains, bagaimana anak-anak bisa menemukan proyek-proyek sains sederhana berbasis lokal untuk kita bisa terangkan dalam event-event tertentu dalam setiap semester. Lalu pengembangan keterampilan dan minat seperti halnya pengembangan ekstrakurikuler, literasi, pengembangan dalam hal minat baca anak, literasi digital, kelas kreatif, program kewirausahaan dan pengembangan bahasa Inggris. Kegiatan sosial dan masyarakat, ada pembuatan untuk program lingkungan yang sudah berjalan tetap kita pertahankan membuat kompos dan inklusif. Untuk kegiatan dan masyarakat, ini kita bisa buat program untuk membersihkan lingkungan sekitar ataupun dengan kegiatan sosial ataupun pasar amal dalam kegiatan kelima. Anak-anak kita saat ini sudah melakukan proyek kelima dengan menghasilkan produk yang mereka jual di lingkungan sekolah. Tapi biasanya hasil produk mereka nikmati sendiri. Tapi di sini kita mengajar mereka bagaimana hasil produk itu mereka bisa berikan sesuatu untuk bisa diberikan kepada orang-orang di sekitar yang kurang mampu seperti di panti asuhan dari hasil kerja keras mereka seperti itu. Lalu kegiatan khusus dan festival seperti Hamidah, Kartini, Bulan Bahasa, Bukbik. Bukbik ini juga merupakan program yang perlu kita kembangkan untuk menggali minat baca anak. Ini bisa kita lakukan setiap 3 bulan bekerjasama dengan Libraria dan juga perpustakaan daerah untuk membuka kegiatan-kegiatan pameran buku, lomba membaca ataupun sisi mendongeng berbasis kearifan lokal. Kegiatan edukatif tambahan seperti kunjungan edukatif ke tempat-tempat wisata atau tempat-tempat institusi sebagai pembelajaran, program taksi tinjau kemajuan siswa berkolaborasi dengan asrama, pembina asrama untuk meninjau kemajuan siswa setiap bulan yang perlu kita galakan. Program SSR, Sustainable Reading, ini perlu untuk juga membantu anak-anak memahami konsep membaca dalam bahasa Inggris. Ini bisa dilakukan setiap pagi. Dan juga pelatihan guru, tidak hanya dari sisi pedagogi guru kita, tapi juga dari sisi penguasaan teknologi dan AI. Oke, untuk masuk ke bab 3 metode penelitian yang saya lakukan berupa kajian literatur, ya beberapa literatur yang kita analisis. Lalu kita kumpulkan analisis data dan prosedur pengumpulan data serta sumber data lalu dibuat dalam suatu penelitian untuk dikaji. Hasil kajian literaturnya dari penelitian Saludin menyatakan pendidikan inklusif berbasis budaya lokal melalui integrasi budaya dalam kurikulum dengan dukungan visi misi ini berpengaruh positif dalam perkembangan pendidikan di sekolah tersebut. Begitupun dengan Kang Saran tadi juga berdampak positif dalam pengembangan pendidikan di sekolah yang diteliti. Oke, untuk membahas rumusan masalah tadi dari pembahasan tadi, visi dan misi sekolah mempengaruhi penciptaan lingkungan pendidikan yang inklusif bagi seluruh anak Papua tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi atau geografis. Tadi saya sudah jelaskan beberapa program-program yang ditawarkan itu bisa secara langsung dari kajian-kajian yang ada, itu bisa menjawab tantangan-tantangan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Yang kedua, pendekatan berbasis budaya lokal dalam misi-misi sekolah meningkatkan relevansi pembelajaran dan memperkuat identitas siswa di SATB, seperti kegiatan festival seni, kelas-kelas kreatif atau inspiratif, pembelajaran karakter, pameran sains, ekokompos, pengembangan bahasa, latihan dasar kepemimpinan, pendidikan edukatif. Ini mampu meningkatkan kemampuan anak dan merasa bangga akan budaya mereka dan menghormati nilai-nilai lokal yang mereka punya.
Lalu yang rumusan ketiga, nilai spiritual dan keimanan yang terkandung dalam misi-misi sekolah berperan dalam membentukkan karakter siswa yang berintegritas dan memiliki etos kerja. Ada dampak sosial positif seperti menciptakan lingkungan individu yang bertanggung jawab secara sosial. Visi-misi sekolah harus mampu mengintegrasikan nilai spiritual dan keimanan, lalu membentuk siswa yang berintegritas serta memiliki kerja etos yang tinggi. Jadi dari nilai spiritual mampu menciptakan siswa yang berintegritas, memiliki etos kerja yang tinggi dan bertanggung jawab. Lalu selanjutnya pemanfaatan teknologi di SATP di sekolah. Jadi pemanfaatan teknologi dari visi-misi sekolah dikembangkan dalam pemanfaatan teknologi. Platform-platform pembelajaran digital perlu kita kembangkan di sekolah sehingga semuanya berbasis digital dan paperless. Pelatihan guru tentunya sangat perlu kita lakukan dalam hal pedagogi, penguasaan bahasa asing dan teknologi ini perlu rutin kita lakukan setiap bulan. Konten-konten berbasis lokal dapat diupload dalam platform pembelajaran. Begitupun kolaborasi dengan pihak-pihak komunitas yang ada di sekitar sekolah untuk mendukung keberlanjutan program yang ada di SOTP. 1 menit terakhir. Hubungan visi-misi sekolah dengan kemampuan siswa mengembangkan daya saing global sampai tetap mempertahankan nilai-nilai kultural mereka. Visi-misi yang jelas mampu menciptakan kurikulum global yang kita mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tapi juga kita mampu mengintegrasikan nilai-nilai local wisdom ke dalam kurikulum yang ada, sehingga nilai-nilai budaya dapat kita angkat. Pembelajaran berbasis budaya kita bisa kembangkan terus, karena dengan pembelajaran seperti ini anak-anak bisa lebih semangat karena masuk ke dalam kontekstual pembelajaran mereka sehari-hari. Peran visi sekolah dalam mendukung pengembangan program sekolah yang efektif dan berkelanjutan. Visi-misi sekolah menentukan pengembangan kurikulum dirancang sesuai dengan kebutuhan lokal dan global, membangun infrastruktur kemitraan dengan mitra yang ada, meningkatkan kualitas pengajaran, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, dan dapat membangun karakter siswa ke arah yang lebih positif dan lebih baik. Kesimpulan dari topik atau presentasi hari ini, yaitu visi-visi pemimpin berperan penting dalam pengembangan program pendidikan yang efektif dan berkelanjutan melalui kurikulum berbasis budaya lokal dan kompetensi global dengan dukungan guru, masyarakat, orang tua, pemerintah, dinas pendidikan, dan sektor swasta. Sedangkan saran sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dan pemangku kepentingan diperlukan untuk mendukung visi pendidikan dengan kebijakan adaptif untuk kepentingan berbasis budaya lokal serta pelatihan guru di implementasi pendidikan yang inklusif. Oke, ini daftar pustaka yang saya ambil. Sekian presentasi yang dapat saya berikan terkait visi-visi program sekolah. Kiranya dapat berdampak baik dan memiliki pengetahuan baik buat kita. Untuk diskusi selebihnya, sekolah kita bisa menghasilkan diskusi-diskusi yang interaktif terkait program-program yang terusan saya paparkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.